Mahasiswa Aldipari yang sekarang sedang berada di rumah, mari kita lanjutkan proses belajar mengajar kita selama wabah corona ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang analisis kebutuhan kredit modal kerja. Untuk itu, guna melengkapi materi pembelajaran analisis kebutuhan kredit, maka pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari mengenai analisis kebutuhan kredit investasi. Apa yang dimaksud dengan kredit investasi? Kredit investasi adalah fasilitas kredit kepada perusahaan dan/atau perorangan untuk membiayai dana jangka panjang dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, pembaharuan atau renovasi aktiva tetap produktif beserta biaya-biaya yang menyertainya. Aktiva tetap produktif apa saja yang bisa dibiayai dengan kredit investasi? Aktiva produktif yang bisa dibiayai dengan kredit investasi adalah aktiva tetap dalam bentuk tanah, aktiva tetap dalam bentuk bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Khusus untuk aktiva tanah, sesuai dengan peraturan keagrariaan atau pertanahan, pembelian aktiva tetap tanah yang dibiayai fasilitas kredit tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi harus disertai atau diikuti dengan aktiva tetap lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, seperti bangunan kantor, gudang, dan gedung, dan/atau jenis aktiva tetap lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung besarnya kredit investasi yang layak untuk direkomendasikan? Kita lihat slide selanjutnya. Cara untuk mengukur atau menentukan besarnya kredit investasi adalah dengan menggunakan formulasi Total Project Cost atau TPC dikurangi dengan SDS. Jadi, besarnya kredit investasi yang dapat direkomendasikan adalah sebesar Total Project Cost dikurangi sharing dana sendiri. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan total project cost dan sharing dana sendiri? Total project cost atau initial cash flow adalah seluruh biaya investasi yang akan maupun yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan, perluasan, renovasi suatu proyek. Termasuk di dalam total project cost adalah tambahan pengeluaran-pengeluaran untuk biaya-biaya pendahuluan dan biaya sebelum operasi. Sekarang, sharing dana sendiri. Sharing dana sendiri adalah bagian pembiayaan proyek yang pemenuhan dananya berasal dari perusahaan atau pemilik proyek. Ada berapa jenis kredit investasi yang biasa dibiayai oleh bank? Oh, maaf, sebelumnya kita dulu membahas mengenai sharing dana sendiri. Bagaimana ketentuan tentang sharing dana sendiri atau berapa besar sharing dana sendiri yang harus dipenuhi oleh calon debitur kredit investasi? Secara umum, pemberian kredit investasi harus didukung minimum sharing dana sendiri sebesar 35% dari total project cost. Keputusan untuk menetapkan besarnya sharing dana sendiri lebih rendah dari ketentuan tersebut menjadi judgement pejabat kredit. Pejabat kredit harus meyakini bahwa sharing dana sendiri dapat dipenuhi dengan sumber dana yang dapat dijelaskan. Selanjutnya, kita bahas ada berapa jenis kredit investasi yang biasa dibiayai oleh bank atau perbankan. Berdasarkan sumber pembayaran,
dan pendekatan analisis kredit yang digunakan, maka kredit investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, kredit investasi company financing, dan dua, kredit investasi project financing. Apa yang dimaksud dengan kredit investasi company financing dan kredit investasi project financing? Kita bahas di slide selanjutnya. Kredit investasi company financing adalah pembiayaan atas sebuah proyek investasi yang didukung oleh existing cash flow perusahaan. Pelunasan kredit investasi, baik pokok maupun bunganya, didukung oleh existing cash flow debitur dan atau cash flow dari proyek yang dibiayai. Sedangkan kredit investasi project financing adalah pembiayaan kepada sebuah proyek yang pembayarannya bersumber dari kemampuan proyek tersebut dalam menghasilkan cash flow. Sumber pelunasan hutang sepenuhnya tergantung dari kemampuan cash flow yang bersangkutan. Jadi perbedaan dari kedua jenis kredit investasi ini hanya terletak pada sumber pembayarannya, di mana untuk kredit investasi company financing, sumber pembayaran utamanya berasal dari hasil usaha yang telah ada. Sementara untuk kredit investasi jenis project financing yang menjadi sumber pembayaran utamanya berasal dari hasil proyek yang dibiayai. Mari kita bahas masing-masing dari kredit investasi tersebut. Kita bahas yang pertama adalah kredit investasi company financing. Apa yang dimaksud dengan kredit investasi company financing? Bagaimana ketentuannya dan sebagainya. Dalam kredit investasi company financing, sharing debitur dalam proyek ini dapat bersumber dari existing asset debitur. Penggunaan pendekatan investment kriteria dalam pemberian kredit investasi company financing merupakan opsi dari pejabat kredit dan tergantung kebutuhan atau urgensinya. Apakah menggunakan net present value atau repayment capacity. Investasi untuk pembelian peralatan yang sama sekali baru, memang sharing dana sendiri harus dalam bentuk fresh fund. Namun, pembangunan pabrik, gedung dan gudang, sharing dana sendiri dapat berupa aktivitas tetap yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Seperti misalnya, tanah tempat di mana pabrik, gedung, dan gudang tersebut akan dibangun. Dengan ketentuan, nilai tanah di mana pabrik, gudang, dan gedung tersebut yang akan dibangun lebih besar dari ketentuan tentang sharing dana sendiri. Selanjutnya, seperti apakah analisis kredit investasi company financing dengan menggunakan pendekatan analisis repayment capacity. Ini adalah perhitungan besarnya jumlah kredit investasi yang dapat direkomendasikan dengan menggunakan pendekatan repayment capacity. Rumusnya adalah jumlah kredit investasi yang dapat direkomendasikan sama dengan RPC dikali dalam kurung 1 dikurang 1 dibagi 1 plus R pangkat N dibagi dengan R. Di mana RPC adalah maksimum 75% dikali laba bersih ditambah penyusutan dikurangi biaya pribadi atau people atau dividen. R besar adalah suku bunga per bulan dan N adalah jangka waktu dalam bulan. Jika besarnya jumlah kredit yang diperoleh dari hasil perhitungan formulasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan selisih total project cost dikurangi dengan sharing dana sendiri, maka kredit investasi yang diajukan dapat direkomendasikan untuk disetujui. Sedangkan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka sharing dana sendiri dari calon debitur tersebut harus ditambah atau dinaikkan. Untuk memudahkan pemahaman tentang cara menghitung
besarnya kredit investasi dengan menggunakan pendekatan repayment capacity tersebut, maka Bapak akan berikan satu kasus ilustrasi contoh perhitungan kredit investasi company financing dengan menggunakan repayment capacity. Ini adalah ilustrasinya. Contohnya adalah sebuah perusahaan pengiriman barang atau kargo, Pedang Ilahi namanya, yang sedang tumbuh berencana mengajukan kredit investasi guna pembelian 4 unit kendaraan logistik baru seharga 2 miliar. Sebagai upaya untuk peremajaan seluruh angkut logistik atau kargo yang saat ini ada. Berdasarkan pembicaraan dengan pihak bank, diperoleh kesepakatan sebagai berikut. Harga 4 unit kendaraan sebesar 2 miliar. Sharing dana sendiri yang disepakati sebesar 40%. Jangka waktu 60 bulan, suku bunga 12%, maksimum repayment capacity yang ditetapkan 75%, kemudian periode pembayaran pokok setiap 6 bulan atau semesteran, dan bunga dibayar secara bulanan. Ditanyakan, hitunglah besarnya kebutuhan kredit dan besarnya maksimal kredit investasi yang dapat diberikan kepada perusahaan Pedang Ilahi tersebut dengan memperhatikan laporan laba rugi dari perusahaan Pedang Ilahi selama periode 3 tahun terakhir ini. Untuk menjawab pertanyaan dari kasus perusahaan Pedang Ilahi tadi, maka yang pertama harus diketahui adalah total project cost-nya. Dari soal tadi, total project cost-nya adalah sebesar 2 miliar. Sharing dana yang disepakati 40%, maka 40% dari 2 miliar sama dengan 800 juta. Sehingga kredit investasi yang diajukan adalah 2 miliar dikurangi 800 juta, sama dengan 1 miliar 200 juta. Kemudian, suku bunga yang disepakati 12% efektif per tahun, kemudian jangka waktu 60 bulan. Nah, perlu diketahui juga adalah laba bersih per bulan. Nah, laba bersih per bulan ini diperoleh dari laporan laba rugi tahun terakhir. Nah, laba bersihnya 195, ya, itu untuk 1 tahun. Sehingga laba bersih per bulannya rata-rata sebesar 155 dibagi 12 sama dengan 16.250.000. Nah, RPC-nya, ya, RPC-nya itu adalah 75% dikali laba bersih ditambah penyusutan dikurangi biaya pribadi FIP, ya. Ini laba bersihnya per bulannya 16.250 dari sini. Kemudian penyusutan sebesar 24 juta dari laporan laba rugi terakhir. Nah, sehingga RPC 75% dari angka ini adalah Rp30.187.500. Nah, angka ini tinggal dimasukkan saja ke rumus yang bersangkutan. Ini rumus ini, ya. Rumus ini seperti itu. Ya. Nah, hasilnya adalah ini perhitungannya 30.187.500 dikali dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,01 atau 1%, 12% dibagi 12% setahun, berarti sebulannya adalah 1%. 1% itu sama dengan 0,01. Pangkat N-nya adalah 60 bulan, jangka waktunya 60 bulan, dibagi dengan R. R-nya adalah suku bunga per bulan, 0,01. Ya. Sehingga hasilnya adalah 30 juta dikali 44,955038. Hasilnya adalah 1.357.000 juta, 1.350 juta, 80.222 rupiah, dibulatkan 1.350 juta rupiah. Bagaimana kesimpulan dari hasil perhitungan repayment capacity ini? Karena besarnya jumlah kredit yang diperoleh dari hasil perhitungan repayment capacity tersebut sebesar 1.357.000, 1.357.080.222 rupiah, lebih besar dibandingkan dengan kredit investasi yang diajukan oleh calon debitur. KI sama dengan total project cost dikurangi sharing dana sendiri, yaitu sebesar 1,2 miliar, maka kredit investasi yang diajukan tersebut dapat direkomendasikan untuk disetujui. Free cash flow Pedang Ilahi sama dengan 16.250 ditambah 24. Ini bukan 25 ya, ini salah. 24 sama dengan 40.250. Tabel angsurannya terlampir.
Ini tabel angsurannya, ya. Tabel angsurannya seperti ini. Suku bunganya, ini bunganya, angsuran bunganya 12. 6 bulan pertama 12 juta, ini 1% dari 1,2 miliar. Ya. Pokoknya dibayar setiap 6 bulan, ya. Selama 60 bulan, 6 bulan berarti 10 kali, 1,2 miliar dibagi 12, dibagi 10, dibagi 60, ya. Dibagi 60, dibagi 6, dibagi 10, semuanya 120 juta. Ya. Tiap 6 bulan 120 juta, seperti ini. Ini tabel angsurannya. Ini. Nah, ini agar mahasiswa dapat lebih memahami analisis kredit jenis company financing ini, maka Bapak berikan latihan soal 1, ya, tentang kredit investasi company financing. Nah, ini untuk video pertama, ya, Bapak cukupkan sekian. Ini soalnya saudara jawab nanti, paling telat dikirim melalui Google Classroom itu hari Selasa minggu depan, ya. Nah, untuk kredit investasi jenis project financing akan Bapak videokan di video yang selanjutnya atau kedua setelah ini.